Jadi yang namanya tawakal itu tidak punya ketergantungan terhadap kausal. Coba lepaskan pikiran kita dari hukum kausalita yang membelenggu diri kita ini. Buktikan bahwa engkau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada prima causa sebagai musabbibul asbab, maka tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang sangat percaya diri bahwa semuanya mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab. Itu yang perlu diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 248 di kitab ini, di kitab yang lain nggak tahu berapa. Terakhir itu laisa lana ya wasairatu tabaihi, ya itu di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min kulli wajhin, terus laisa lana ma'sumun gitu ya. Udah ketemu belum? Ya, walaysa lana ma'sumun, ini bahasanya amburadul sekali nih. Kena pakai logat lokal Maghribi ya. Dan saya kebetulan lama di sana, jadi paham betul. Bahasa Arabnya sedikit beda. Sebetulnya laisa lana ma'sumun ini bahasa Arabnya bukan begitu. Lasna ma'sumina. Iya kan? Bukan laisa lana ma'sum. Ya. Kalau laisa lana ma'sum, kami tidak punya orang yang terlindung. Tapi kalau lasna ma'sumina, kami tidak ada orang yang terlindung. Tidak ada kami tidak punya sifat kemaksuman gitu. Ba'da dhihabil anbiya alaihim salam, setelah meninggalnya para nabi-nabi alaihi salam. Kita semuanya pendosa, kita semuanya banyak dosa. Nggak mungkin ada orang mengklaim saya tidak pernah berdosa atau saya tidak mungkin berdosa. Kita semuanya berdosa, melakukan kesalahan. Nafsuhu mutmainnatun, ya, nafsunya damai. Wahawahu maghlubun, dan hawanya terkalahkan. Wasairatu tab'ihi mahmudatun, dan wataknya yang liar sudah padam. Wasyaitanuhu habisun, dan setannya terpenjara. Itu artinya kalau Nabi Muhammad mah setannya bukan terbanyak, setannya masuk Islam. Jadi ya sudah tidak menggoda lagi. Ya saya juga enak kalau setan saya masuk Islam. Iya, ini antara lain hadis Nabi, la fadla li adama illa min khislatin. Aku ini tidak punya kelebihan dari Adam kecuali hanya dua perkara. Al-khislatul ula, anna azwaji ata'nani, istri saya nurut-nurut semua. Kalau istri Nabi Adam menggoda terus menerus. Wal khislatul tsaniyah, anna syaitani aslama fa'anani, setan saya masuk Islam malah membantu saya. Kalau setannya Adam menggoda dan menghalang-halanginya, tapi setanku masuk Islam malah membantu aku. Jadi di sini syaitanun habisun itu artinya yang sudah terpenjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Ma yaqau biyadihi minhu, apapun yang
dia terima, yang jatuh ke tangannya adalah dari Allah semuanya. Syai'un yatufu alaihi la yajiduhu, sesuatu yang mengelilinginya itu tidak didapatkannya. Ini bahasanya amburadul semua ya. Kalau saya dikasih izin, saya edit lagi aja nih kalau diizinkan mah. At-tawakkulu laisa fihi wuqufun ma'a sababin. Jadi yang namanya tawakal itu tidak punya ketergantungan terhadap kausal. Ya, tidak ada ketergantungan terhadap kausal. Kalau pengen kaya ya harus usaha, kan gitu. Pengen pinter ya harus belajar. Kalau pengen sakti harus puasa, kan gitu, istirahat. Nah, ini orang yang tawakal itu tidak lagi terikat dengan kausal. Pokoknya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pintar ya pintar, kaya ya kaya, nggak ada urusan. Dan nyatanya begitu. Ada nggak anaknya orang kaya yang jatuh miskin? Ada nggak orang miskin jadi kaya? Anaknya orang miskin tapi jadi kaya? Modalnya dari mana? Ya itulah persoalannya. ya bisa jadi miskin. Anaknya kiai jadi pelacur ada nggak? Anaknya pelacur jadi kiai ada. Jadi itu kan kausalita itu kan hanya sebetulnya hanya angan-angan aja. Realitanya tidak demikian kok. Apa orang yang kaya itu bahagia? Ya pasti. Orang miskin bisa bahagia enggak? Coba lepaskan pikiran kita dari hukum kausalita yang membelenggu diri kita ini. Seringkali pertanyaan orang menyakitkan dengan bahasa lokal ya, modal sing endi kan gitu. Saya bikin pondok juga gitu. Duitnya sing endi? Dari mana duitnya? Sampai ada yang taruhan nih, kalau Buya Sakor bisa bikin pondok deh, potong kuping saya. Ada yang bilang gitu. Terus urusannya apa? Memangnya saya nggak boleh bikin pesantren gitu? Ya itulah seperti itu. Nah, hilangkan itu semuanya, buktikan bahwa engkau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada musabbibul asbab, kalau kita bergantung kepada prima causa sebagai musabbibul asbab, maka tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Saya mau nanya, ketika seorang anak manusia namanya Soekarno bercita-cita ingin mendirikan negara Indonesia dari ujung barat, apa namanya, Sabah sampai Merauke, ngayal nggak tuh? Ngayal. Jadi kamu nggak usah punya hati kecil ketika engkau dianggap menghayal, biarin aja dah. Semua pendapat, semua gagasan yang sekarang menjadi realita, dulunya ngayal dulu kok. Betul nggak? Ya kalau kamu pengen makan ya nggak ngayal tuh mah. Tapi kalau kamu pengen beli pesawat private jet, ya ngayal. Tapi bisa terjadi nggak? Ya udah selesai. Jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang sangat percaya diri bahwa semuanya mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada sebab. Itu yang perlu diyakini. Jadi artinya jangan lalu salah tafsir bahwa tawakal itu menjadi fatalisme. Kan aneh. Sementara ini orang menafsirkan tawakal itu sebagai fatalisme. Yang sudah diserahkan kepada Allah semuanya, kita tinggal diam saja. Orang yang tidak mau bekerja lagi. Kok jadinya begitu sih? Ini itu kesalahpahaman aja.